Halo sob, jumpa lagi dengan Menyan Elektronik. Kali ini saya ada servisan HP Vivo V5. Ini masalahnya adalah fingerprint ataupun home buttonnya bermasalah ataupun tidak bisa. Sekarang kita cek dulu untuk tipenya. Nah, bisa dilihat ini adalah Vivo 1601 atau Vivo V5. Dan ini home buttonnya jadi satu ataupun berfungsi sebagai sidik jari juga atau fingerprint. Jadi ini tidak bisa main ya sob, bukan seperti tombol home button pada Samsung yang seri J yang bisa main saat ditekan. Untuk home button Vivo V5 ini pakai sentuhan ataupun sidik jari, jadi cukup disentuh saja untuk pemakaiannya, tidak perlu ditekan. Oke, langsung saja kita bongkar HP-nya. Ini untuk bagian bawah ini ada baut bintang, ada 2 baut seperti di HP iPhone. Ini ada 2 buah baut bintang. Namun di sini bautnya sudah tidak ada ya sob. Oke, langsung saja kita keluarkan SIM tray-nya dahulu. Lanjut kita buka back covernya pakai kuku ataupun pakai kartu juga bisa. Karena di sini baut bagian bawah sudah tidak ada, langsung saja kita buka ataupun kita congkel untuk backdoornya. Jika HP sobat masih ada bautnya, harap berhati-hati untuk membuka baut bintang, karena kalau membukanya dipaksa itu bisa aus, jadi harap berhati-hati. Oke, ini sudah terbuka. Sangat kuat sekali nih penguncinya. Kemungkinan belum pernah dibongkar ini untuk HP-nya. Oke, saya pakai bantuan pencongkel karena kuat sekali. Oke, sudah terbuka ini sob. Dan ini untuk tombolnya tadi keras, namun saat saya cek untuk fleksibelnya tidak ada masalah, berarti tombol luarnya saja yang bermasalah, bukan fleksibel bagian dalam. Oke, langsung baut kita buka semua bautnya. Ini untuk bagian mainboard bagian bawah, penutup bagian bawah. Untuk bagian atas tidak usah dibuka ya sob, karena untuk fleksibelnya konektornya cukup di bagian mesin yang bawah ataupun bagian charging. Oke, untuk baut sudah terbuka semua. Kita langsung ambil untuk penutupnya. Ini masih lengket ini. Oke, harap berhati-hati ya sob, jangan gerusak-gerusuk. Oke, ini adalah fleksibel untuk fingerprintnya tadi. Jadi sebelum kita angkat, kita lepas dulu untuk fleksibel fingerprintnya. Ini untuk pengamannya ada 2 baut ya sob. Buka 2 baut, langsung kita keluarkan untuk fingerprintnya. Wah, ternyata putus ini sob untuk fleksibelnya. Nah, bisa dilihat fleksibelnya putus ya. Pantas saja tidak berfungsi. Ada juga tutorial yang lain ataupun tutorial sebelah
itu dibersihkan saja sudah selesai masalah. Namun di sini karena fleksibelnya putus, ini ya harus diganti ya. Dibersihkan saja percuma, tidak akan normal kembali. Sob, menyan elektronik hanya sekedar berbagi pengalaman ya sob, bukan bermaksud untuk menggurui. Ini hanya berbagi apa yang saya alami ataupun apa yang saya tahu. Ini saya bagikan ke sobat-sobat setia menyan elektronik. Jadi tidak bermaksud untuk menggurui, kita sama-sama belajar di sini. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan, tulis di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Untuk sobat yang sudah dukung menyan elektronik, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan kalian, saya jadi lebih semangat lagi untuk berbagi pengalaman ataupun berbagi ilmu, apa yang saya ketahui ataupun apa yang saya alami. Dan yang belum bergabung dengan menyan elektronik, jika dirasa video yang ada di menyan elektronik bermanfaat, silakan like, komen, juga subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari menyan elektronik. Oke, untuk fingerprint sudah saya ganti. Kita rakit kembali, kita pasang lagi untuk bautnya, baut penutup mainboard bagian bawah ataupun jadi satu dengan buzzernya. Jangan sampai ada yang ketinggalan untuk bautnya ya sob. Masalah nanti kalau bautnya ketinggalan. Untuk videonya ini untuk bagian yang kurang penting itu saya potong ya sob. Jadi saya cut, saya ambil bagian-bagian yang terpenting saja, dan harap simak baik-baik supaya tidak gagal paham ya sob. Oke, sudah selesai untuk pemasangan bautnya. Sekarang kita akan tes bagaimanakah hasilnya nanti. Oke, sudah nyala, langsung saja kita tes. Semoga berhasil. Nah, oke sob, sudah berhasil ya sob. Kita coba lagi, kita sentuh. Nah, sudah berhasil sob. Aman, terkendali, sudah berhasil. Coba kita cek lagi, kita pastikan lagi sebelum kita tutup untuk cover belakangnya. Oke, aman, terkendali ya sob, tidak ada masalah, sudah berhasil. Oke sob, itulah tadi cara mengganti fingerprint ataupun home button Vivo V5. Semoga bisa menambah sedikit ilmu juga wawasan untuk sobat-sobat semuanya, khususnya pemula seperti saya. Perlu diingat, menyan elektronik hanya sekedar berbagi. Oke sob, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Semoga bermanfaat.